Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, khususnya di seluruh Indonesia, dimanapun pokoknya teman-teman berada, yang insya Allah mudah-mudahan teman-teman bertambah jauh lebih sehat lagi, bertambah bangkit lagi, bertambah lebih semangat lagi, dan sehat sembuh insya Allah. Kami doakan mudah-mudahan teman-teman yang sedang menyaksikannya, menonton ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin Allahumma amin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi ataupun di Kang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Tidak jauh kami akan memberikan berita-berita tentang seputaran asam lambung GERD, anestesi psikomatis. Nah teman-teman, sekali lagi di sini saya bukan ahli, saya bukan dokter, saya bukan juga ahli pengobatan ataupun ahli herbal. Tapi di sini saya bercerita sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu pernah saya alami tentang seputaran asam lambung GERD, anestesi psikomatis, teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya pribadi pengen memberikan salah satu tema, yaitu bagaimana ketika menyikapi atau menghadapi tentang perasaan yang selalu nggak enak, perasaan yang selalu gundah gulana, yang selalu cemas, yang selalu khawatir. Ya pokoknya yang punya penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis itu nggak jauh perasaannya selalu gundah gulana, selalu perasaan yang tidak enak, yang tidak nyaman, teman-teman. Nah, cara menghadapinya begini teman-teman. Sebelum kami menjelaskan, teman-teman tolong jangan di skip dulu video-videonya, biar teman-teman itu lebih paham. Ketika ada perasaan cemas, ketika ada perasaan yang tidak enak selalu hadir, itu bisa menghadapinya dan bisa menyesuaikannya nanti. Baik teman-teman yang baru bergabung di channel saya, di channel Kang Sunandi, yang baru bergabung, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu merupakan, dikatakan buat saya pribadi, merupakan sangatlah penting dan tidak bersyarat, tidak bayar, gratis teman-teman. Nggak ada yang susah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya teman-teman, karena teman-teman kalau seandainya teman-teman sudah banyak mensubscribe video-video saya, itu berharap video-video saya bisa berkembang. Kalau video-video saya sudah berkembang dan itu menambah semangat saya untuk terus bikin konten-konten yang nggak jauh seputaran asam lambung GERD, anestesi psikomatis, dan disorder, teman-teman. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakitnya. Begini teman-teman, ini pengalaman saya dulu teman-teman ya, ketika saya menghadapi cemas ataupun perasaan yang nggak enak teman-teman, itu setiap pagi, setiap bangun tidur sampai ke mau tidur, apalagi kalau mau menjelang sore itu teman-teman, kalau udah habis asar ataupun jam 5 itu sudah mulai cemas, sudah mulai khawatir. Itu biasanya yang dikatakan untuk penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis disorder, teman-teman. Itu sampai ketemu malam lagi, itu malam-malam tuh malam-malam horor teman-teman. Jadi kalau udah sore terus jam-jam ba'da isya itu udah bener-bener, apalagi kalau jam 12, jam 1 malam itu dikatakan jam-jam sangat horor itu teman-teman, buat saya dulu yang saya mengalami asam lambung GERD, anestesi psikomatis, teman-teman. Nah, ini untuk cara menghadapinya ketika perasaan yang selalu nggak enak, pikiran yang selalu dikatakan selalu yang nggak nyaman. Nah, itu emang ngaruh kepada tubuh kita, teman-teman. Nah, untuk cara menghadapinya teman-teman, ketika perasaan nggak enak, yang saya tanamkan itu, yang pertama, saya belajar cuek. Saya belajar untuk masa bodoh amat. Bahasanya mau gimana kek, mau terpuruk atau tidaknya, saya masa bodoh amat, saya udah lillahi ta'ala dah, pokoknya bodoh amat deh. Karena apa? Karena saya pada waktu itu saya udah capek teman-teman. Udah sekian tahun saya ngadepin tiap hari, bukan tiap hari, tiap waktu saya menghadapi hal-hal yang seperti itu aja. Saya bilang, saya udah pasrah aja, udah capek aja. Tapi tetap saya akan menjalankan metode-metodenya teman-teman, seperti kayak olahraga pagi, saya jaga pola makan, saya jaga pola pikir, saya jaga pola hidup, saya jaga semua teman-teman. Nah teman-teman, ketika perasaan-perasaan itu timbul teman-teman, ketika perasaan-perasaan yang nggak enak itu datang, saya abaikan, saya alihkan, tetap saya masa bodoh, tapi bukan ke game. Ada soalnya di kolom komentar saya itu, rata-rata mereka itu ketika perasaan yang nggak enak, dia larinya ke game. Itu nggak jadi, walaupun ke game, walaupun nge-game online ataupun game apa, itu tetap pikiran kita yang justru nggak nyaman, terlalu sepaneng. Kalau kita ke game itu fokusnya terlalu sepaneng. Jangan dialihkannya ngobrol dengan tetangga, sama teman, sama orang-orang yang bisa sedikitnya membantu untuk menghilangkan rasa cemas atau rasa berpikir tentang penyakit-penyakit berat, berpikir tentang mendekati kematian. Jauhin teman-teman hal-hal seperti itu. Nah saya berusaha untuk mengalihkan, karena
perang kita bukan dengan penyakit teman-teman, perang kita yaitu dengan mental kita, dengan pola pikir kita, agar kita bisa mengalahkan perasaan-perasaan yang dikatakan perasaan-perasaan yang membodohi diri kita semua teman-teman. Nah baik teman-teman, ketika waktu saya itu perasaan datang, saya coba mengalihkan untuk contoh dari bangun tidur, memang saya perasaan gak enak, tapi saya belajar untuk dihadapi semuanya dan masa bodoh amat teman-teman. Saya tetap lakukan sarapan, saya minum, tunggu 10 menit, saya jalan kaki, saya olahraga pagi-pagi, tetap walaupun perasaan gak enak, terus kepala juga keleyengan, terus di apa namanya dada juga serba sakit dan sebagainya, perut gak enak seperti kayak orang-orang apa namanya kembung, begah. Tetap saya akan lakukan olahraga, walaupun saya sambil olahraga teman-teman, itu sendawa dulu nggak berhenti ya, sendawa terus pada waktu itu, sendawa terus teman-teman, waktu saya olahraga awal-awal itu teman-teman. Ya kemungkinan seminggu 2 minggu itu kalau nggak salah itu saya sendawa terus, sambil olahraga tuh sendawa terus sambil maaf nih teman-teman ya, itu sambil ludahnya tuh sampai busa teman-teman, itu saya dulu teman-teman. Nah ternyata itu memang nggak apa-apa gitu, karena itu oksigen yang memperhambat kita teman-teman. Nah kenapa perasaan itu dikatakan selalu timbul dan selalu tidak enak teman-teman? Itu pusatnya dari pikiran kita teman-teman. Bisanya timbul perasaan yang nggak enak, bisanya selalu ada cemas dan khawatir, itu dari pola pikir kita yang kurang baik, dari pola pikir kita yang tidak bisa dicerna, tidak bisa ditampung, tidak bisa difilter teman-teman. Jadi semuanya dari pola pikir teman-teman. Makanya untuk cara mengalahkannya yaitu teman-teman cari teman yang bisa curhat, ya dikatakan ngobrol-ngobrol, cari hiburan. Makanya saya sih pada waktu itu saya tidak matok ke jalan kaki ataupun olahraga saja, walaupun saya jam 10 jam 11 lah, daripada saya menghilangkan pikiran-pikiran yang ndak enak teman-teman. Saya bilang saya pergi jalan, pergi ke sawah, pergi ke apa namanya ke kebun-kebun, saya jalan-jalan tuh saya alihkan bikin sesuatu aktivitas. Pada waktu itu saya bikin apa namanya kayak semacam buat aksesoris mobil dan sebagainya. Terus saya bikin sesuatu, terus saya belajar untuk menggambar, untuk mengalihkan saja. Terus ya ntar itu apa, pokoknya terserah teman-teman yang bisa mengalihkan aktivitas lagi. Juga kita juga jangan ke handphone teman-teman, jangan ke handphone. Boleh nonton handphone, boleh megang handphone, tapi cari berita-berita yang tentang menarik, yang akan menimbulkan semangat kita, bangkit kita untuk sembuh teman-teman, itu boleh. Tapi jangan dialihkan dengan nonton-nonton yang lain, kayak stop scrolling, stop scroll tentang penyakit, stop, jauhin dulu teman-teman, karena itu mengganggu mental, mengganggu psikis kita teman-teman. Jauhin dulu istilahnya. Cari sekiranya di YouTube ataupun ya dikatakan mentor yang membuat teman-teman itu semangat. Terserah, mentor itu banyak teman-teman ya, bukan saya doang. Nah baik teman-teman, waktu saya timbul selalu tiap hari, tiap waktu, bahkan bukan tiap hari, tiap waktunya selalu perasaan gak enak, tetap saya akan memaksakan untuk mengalihkan. Pada waktu saya bikin apa namanya, bikin tempat joglo, saya coba bikin tempat joglo, entah itu pakai gergaji, entah itu mahat-mahat dan sebagainya, tetap saya akan bikin ukiran dan sebagainya untuk mengalihkan teman-teman. Terus disambil juga kita pola makannya dijaga teman-teman. Kenapa? Pokok pola makan dijaga penting. Jangan sampai nunggu lapar. Kalau ya penderita asam lambung gut, anestesi psikomatis, makannya itu jangan sampai nunggu lapar. Kalau kita nunggu sampai lapar, nanti sensasi itu kan timbul. Karena kalau udah sensasi timbul, pikiran kita udah ngaco lagi. Walaupun teman-teman ya, saya di fase itu pada waktu itu di fase 95% teman-teman ya. Di fase 95%, udah bebas, udah enak teman-teman, udah dikatakan sembuh total, tapi 95%. Ketika lagi bahagia aja, lagi senang-senangnya, karena saya gara-gara telat makan pada waktu itu teman-teman. Telat makan, aturan saya jam 8, jam 9 itu udah bisa sarapan. Ini sampai zuhur, sampai jam 1 belum sarapan. Lah tiba-tiba langsung kepala itu langsung piar, nggak enak, terus keringat dingin keluar. Dan di situ saat itu juga saya panik, dan itu langsung pikiran yang dulunya ceria dan bahagia itu langsung drop, langsung mental saya langsung down lagi. Pikiran saya langsung ambruk lagi. Terus apa namanya, cemasnya ada, gundah gulana iya, terus juga enggak ceria sama sekali, kurang bahagia, kurang gairah, lesu, terus perut begah. Itu mulai pikiran saya udah, aduh jangan-jangan kumat lagi nih, jangan-jangan kumat lagi. Nah ternyata itu enggak masalah sebetulnya, karena kita punya anxiety psychomatis disorder teman-teman. Yaitu akhirnya kita menjerumuskan pikiran sendiri
ke jauh yang lebih suram, lebih horor gitu kan. Terus setelah saya makan pada waktu itu selesai hilang sensasinya, dan saya coba untuk mengabaikan lagi teman-teman. Ternyata pola makan itu penting. Makanya teman-teman bagi yang dikatakan udah yang di fase 90%, 95%, bahkan sampai di fase-fase sampai 100% pulih pun juga teman-teman, tetap jaga pola makannya. Jangan sampai telat, jangan sampai nunggu lapar teman-teman. Boleh nggak masalah telat, tapi jangan sampai nunggu lapar. Karena psikis kita itu sembuhnya pelan-pelan, nggak sekaligus gitu, nggak sekaligus. Seperti kayak lambung itu kan 1-2 bulan itu selesai sembuh, teman-teman. Tapi kenapa ada yang tahunan? Itu bukan lambungnya, tapi psikis kita, pikiran kita, mental kita. Itu yang bikin lamanya, teman-teman. Makanya di sini kita yang perlu diasahkan itu, yang perlu kita gali, yang perlu kita tebal, yang kita perlu perbaiki, yaitu pola pikir kita. Biar menjaga agar tidak perasaan-perasaan yang tidak enak timbul, teman-teman. Untuk mencegahnya seperti itu pola pikir, alihkan saja. Buktinya teman-teman yang sekian tahun, sekian bulan bisa menghadapi hal-hal tersebut. Walaupun perasaan gak enak, walaupun sensasi puluhan yang bermunculan, pikiran juga nggak nyaman, tapi nyatanya aman-aman saja. Artinya teman-teman, artinya kita itu sehat, fisik kita sehat, badan kita itu fit sebetulnya. Yang tidak bisa, yang dikatakan kita tidak sehat, yang dikatakan kita tidak fit sama sekali, itu dari pola pikir kita. Dari pola pikir kita yang tidak bisa dicerna, yang tidak bisa difilter, sehingga bikin drop badan kita sendiri, bikin down untuk badan diri sendiri, seperti itu. Bisa downnya bagaimana? Karena dari pikiran. Karena yang mempunyai asam lambung anxiety psikomatis, terutama psikomatis anxiety disordernya teman-teman ya, nih itu selalu ketika ada sedikit aja sensasi yang timbul teman-teman, sedikit aja sensasi yang timbul, entah itu contoh ya yang kecil, bag-bagan apa namanya, pilek aja ya, bag-bagan masalah pilek ataupun masalah panas dalam, itu yang punya anxiety, anak yang punya psikomatis disorder teman-teman, walaupun panas dalam biasa, walaupun pilek mampet biasa, walaupun dikatakan radang biasa, itu selalu berpikirnya enggak, selalu berpikirnya jangan-jangan kenapa lagi, jangan-jangan begini, jangan, selalu. Itu wajar karena itu ciri khas asam lambung anxiety psikomatis disorder teman-teman. Jadi buat teman-teman ini nggak usah khawatir ketika menghadapi pilek, flu, ataupun dikatakan radang, ataupun dikatakan panas dalam, itu nggak usah khawatir. Tapi saya anjurkan teman-teman yang punya panas dalam, yang punya radang, itu sebetulnya jangan khawatir, tapi saya anjurkan boleh obatnya bebas, tapi jangan sampai obat yang bersoda. Itu ada tuh obat panas dalam tuh yang bersoda tuh, itu jangan hindarin dulu teman-teman, karena itu bisa memancing atau memicu asam lambung naik, seperti itu. Kalau yang lainnya boleh saya anjurkan gitu kan, tapi kalau yang bersoda-soda itu kan ada tuh, saya nggak sebut namanya di sini, tapi ada yang bersoda itu jangan dihindarin, jauhin dulu teman-teman gitu kan. Hindari hal-hal hal-hal yang bersoda itu, untuk karena untuk penderita asam lambung anxiety psikomatis itu nanti biar apa, tidak reflux, biar kita tidak naik asam lambungnya, seperti itu. Nah, ketika datang lagi perasaan ketika sore itu, kalau saya sering dominan tuh pagi, kalau siang enggak, sore dan sampai malam itu teman-teman, itu selalu perasaan nggak enak. Kalau sudah setar jam 5 maghrib ketemu isya sampai ketemu malamnya, itu perasaan selalu nggak enak gitu kan. Perasaan nggak enak, pikiran selalu nggak dikatakan nggak nyaman, terus juga pikiran udah kemana-mana, mental kita jadi down. Nah, saya coba untuk mengalihkan bagaimana caranya. Sekitar malam itu saya coba kasih kesibukan, kayak waktu itu saya nulis, karena saya hobi nulis. Nah, nulis sejarah, saya bikin nulis sejarah. Terus kalau enggak saya ketik di komputer dan sebagainya, terus sampai benar-benar itu lama-lama lupa, tapi tetap dibarengi dengan olahraganya, dibarengi dengan aktivitas-aktivitas yang membuat kita dikatakan hati kita tenang, pikiran kita tenang dan hati kita senang, seperti itu. Saya tetap untuk mengalihkan, nanti lama-lama mental itu kalah teman-teman. Walaupun kita nggak bisa menabrak ataupun menjebol mental gadungan tersebut bisa langsung sehat, enggak, karena untuk melawan mental gadungan, untuk melawan mental kalengan ini butuh tahapan-tahapan yang dikatakan sangat akurat, butuh tahapan-tahapan yang sangat detail, karena hilangnya nggak sekaligus, sedikit, walaupun sensasi timbul, itu sensasi timbul pun juga bisa berkurang, dia itu berkurang sebetulnya, jadi nggak langsung hilang. Yang contoh dada sakitnya tuh kayak sakit 100%. Kalau kita dijalankan metode-metodenya, walaupun timbul lagi sakitnya teman-teman, itu akan berkurang jadi 100 dari 80. Nanti besoknya lagi sakit lagi, timbul lagi sensasinya, kurang lagi 70, timbul lagi kurang lagi 60 gitu kan. Terus dijalankan lagi metode, lama-lama berkurang sampai hilang benar-benar teman-teman. Itu kita untuk melawan penderita asam lambung anxiety psikomatis, untuk mengalihkan pola pikir dan membuang sensasi, biar tubuh kita kuat, mental kita kuat. Karena kita melawan mental itu nggak seperti kayak
ngobatin bisul gitu kan, nggak seperti kayak ngobatin sakit gigi, nggak saya ngobatin seperti kayak sakit kepala terus minum obat sakit kepala selesai, enggak teman-teman. Jadi contoh ya, kita nih badannya panas, kita minum paracetamol aja selesai gitu, agak turun tuh panasnya, terus tensi naik, terus kita minum obat yang dari dokter itu diminum, ya tensi itu stabil teman-teman, jadi nggak masalah. Nah, tapi bagi yang dikatakan untuk melawan mental, melawan pola pikir, melawan sensasi, gitu, itu nggak langsung. Walaupun diobatin, walaupun dijalankan metode-metodenya, dia sembuh, teman-teman, sembuh. Gitu, nggak diobatin juga sembuh, cuman tahapannya beda, gitu. Kalau kita dijalankan metode-metodenya, dijaga pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya, perbanyak minum air hangatnya, itu dia akan sembuh total teman-teman. Cuman dia bertahap, step by step gitu, nggak langsung bleng gitu, enggak. Jadi bertahap. Kalau kita semakin down, semakin loh, saya udah jalankan metode-metodenya Kang, saya udah jalankan 3P-nya, saya udah menjalankan banyaknya minum air hangatnya, saya udah menjalankan olahraga paginya gitu kan ya. Tapi kok sensasi masih hadir gini? Jangan lesu, jangan patah semangat. Harus tetap lebih semangat. Kenapa? Karena sensasi itu berkurang, teman-teman. Walaupun dia muncul, dia berkurang. Wah, seumpama dia akan hilang satu-satu, nggak semuanya, dia berkurang. Jadi sakitnya kayak tadi saya jelaskan, sakitnya dari 100 dia akan turun 90. Besoknya lagi dijalankan lagi 2-3 hari, turun lagi sensasinya. Walaupun sensasinya timbul, itu turun terus, semakin berkurang sakitnya, semakin berkurang sensasinya, terus rasa sensasinya berkurang teman-teman. Dulu kan saya sering piar-piaran, sering les-lesan gitu teman-teman. Itu paling horor banget itu 3 saya tuh. Les-lesan dari apa namanya, dari perut ke hati ke kerongkongan sampai les, gak enak teman-teman. Satu itu paling horor itu saya dulu. Terus kepala sakit, bagian belakang kebas, keliengan, itu paling horor banget. Terus bagian dada sebelah kiri saya itu juga sama sakit, itu paling horor. Itu 3 penyakit, bukan penyakit, 3 sensasi ini membuat saya horor, tapi nyatanya aman. Dan itu saya bukan sebulan 2 bulan, itu tahunan teman-teman. Itu saya jalankan itu. Yang paling parahnya itu memang 1 tahun, itu parah banget teman-teman. Saya cerita jujur aja, saya 8 bulan yang paling parahnya. Nah, sedikit saya menjalankan metode 2 bulan, metode-metode kayak seperti jalan kaki, saya jaga pola makan, itu memang walaupun muncul sensasinya, tapi berkurang rasa sensasinya, berkurang. Kayak tadi sakit, tapi sakitnya tidak terlalu cokot enggak, jadi berkurang, lama-lama hilang teman-teman, sampai sekarang hilang gitu kan. Nah, itu dari mana Kang? Itu bukan dari kayak orang yang punya penderita asam lambung gemuk, anestesi psikomatis. Orang menduga-duga, mendiagnosa sendiri, jangan-jangan saya jantung, padahal bukan teman-teman, itu otot dada kita. Otot dada kita. Kenapa? Dari stresnya, dari pola pikir yang kita tidak bisa menjaga, dari pola pikir kita tidak bisa menjaga, dari mentalnya kita down, akhirnya apa? Timbul perasaan nggak enak, akhirnya tegang, stres. Nah, dari tegang situ banyak otot-otot timbulnya, contoh kayak sering kedutan, entah di tangan, di bagian dada, di bagian pinggang, itu selalu ada kedutan. Itu dari dampak daripada stres. Kadang-kadang dada sakit, entah kanan entah kiri, tapi yang sering yang saya rasakan itu sebelah kiri, itu sakit, tembus sampai ke walikat belakang. Kenapa? Ya itu wajar kan, dampak stres. Jadi teman-teman nih jangan khawatir. Dulu awal-awal saya seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang penderita asam lambung gemuk, anestesi psikomatis, ketika perasaan gak enak, tolong alihkan. Orang berpikirnya, ya ngomong mah gampang, cara mengalihkan, mau pikiran dan sebagainya. Nih, mohon maaf ya, apapun dulu apa yang teman-teman rasakan sekarang itu, dulu saya rasakan teman-teman. Dulu itu saya merasakan, dan itu saya parah. Jangankan pergi keluar teman-teman, jangankan saya pergi jauh teman-teman, pergi ke kamar mandi aja saya takut teman-teman. Itu dulu saya parah itu teman-teman, dan itu bukan sebulan 2 bulan teman-teman. Kemungkinan saya masuk kamar mandi takut itu 1 tahun. Parah, makanya saya bisa bicara begini. Jangan pada ngeyel lah teman-teman lah, jangan pada ngeyel. Susah, jangan ngomong susah, jalankan dulu metode-metodenya. Gitu, jangan ngomong, "Nah, susah Kang." Nanti gini, jalankan dulu metode-metodenya gitu ya. Saya tuh bukan bicara doang, bukan ngomong doang. Saya tuh kepengen teman-teman itu bangkit, teman-teman itu sembuh. Karena penyakit ini bukan penyakit, jadi psikis ini yang punya penderita asam lambung gemuk, anestesi psikomatis ya, ini memang nggak nyaman dan nggak enak, dan seolah-olah kita ini ruang gerak kita ini terbelenggu teman-teman. Kita nggak bisa kemana-mana, aturan kita bisa kemana-mana, ini nggak bisa kemana-mana karena kekhawatiran, kecemasan, takut berlebih,
timbullah stres, nggak nyaman lagi. Jadi akhirnya di rumah juga nggak ngapa-ngapain teman-teman. Akhirnya apa? Semuanya tertunda, kebahagiaan tertunda, ceria tertunda, harapan tertunda. Cuman gara-gara penyakit ini yang cuma dikatakan mental sialan, mental gadungan ini, pikiran lingkaran setan ini yang kurang ajar. Makanya mau tidak mau, asal teman-teman sadar bahwa kita berperangnya bukan dengan penyakit, tapi kita berperangnya dengan pola pikir kita, dengan mental kita, mental gadungan, mental kalengan, lingkaran setan ini. Perangnya cuma dua itu aja teman-teman. Nggak ada yang lain. Apalagi berpikir tentang masalah penyakit berat, penyakit kronis, apalagi tentang mendekati kematian. Jangan, nggak ada, jauh di situ mah. Jadi kita perangnya memang dengan mental, perang kita dengan pola pikir, perang kita dengan perasaan. Itu yang kita harus perjuangkan. Jadi mau tidak mau, walaupun kelayangan, walaupun pusing, walaupun sakit teman-teman, dada serasa sangat sakit, hati mengganjal, napas ngos-ngosan, teman-teman paksain untuk olahraga, untuk mengalihkan pola pikir. Orang bisa itu karena terbiasa. Jangan khawatir, mungkin 1 minggu, 2 minggu belum hilang sensasinya. Wong saya aja 2 bulan teman-teman, 2 bulan juga masih ada sensasi, masih timbul, tapi saya di situ sudah bisa cuek teman-teman. Bodoh amat, udah satu kuncinya, bodoh amat, cuekin, selesai. Memang kalau ngomong gampang, bodoh amat, cuekin. Dulu saya seperti itu, susahnya melawan 1-2 bulan itu teman-teman. Sekarang saya bisa bicara seperti ini karena saya ngalami dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen sehat, jangan hanya konsultasi ke psikiater, jangan hanya konsultasi ke dokter, jalankan metode-metodenya. Kalau saya bisa sembuh total sampai sekarang tanpa obat, tanpa herbal, alhamdulillah. Sampai sekarang. Kenapa saya tidak menggunakan obat dan herbal? Karena kalau sembuhnya sembuh alami. Kenapa? Biar sensasi tidak timbul. Biar asam lambung, GERD, anestesi psikomatis itu kalau udah sembuh tidak balik lagi. Tidak ada serangan kedua, tidak ada. Seperti itu. Nah, daripada kita pakai obat, ketergantungan pakai obat, nanti apa pakai obatnya sembuhnya enggak. Malah kumat-kumatan. Enggak usah. Gitu kalau buat saya pribadi loh teman-teman, itu prinsip dulu saya, pengalaman saya pengen teman-teman tuh jauh lebih sembuh, jauh lebih sehat total insya Allah dengan adanya channel-channel saya, dengan adanya video-video saya yang mudah-mudahan bisa membawa teman menjadi jalan wasilah untuk sembuh total ya. Paling tidak juga adanya video-video saya bisa untuk menemani teman-teman yang sedang merasakan sensasi, yang sedang merasakan penderitaan asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, dan mudah-mudahan ini jadi jalan wasilah buat teman-teman. Jadi biar semangat teman-teman, apapun yang dihadapin oleh teman-teman, yang dirasakan oleh teman-teman itu aman, apapun sensasinya ya, dari ujung kepala, saya tidak berbicara ujung rambut ya, karena ujung rambut udah nggak ada apa-apa, ujung kepala sama ujung kaki nih, ya itu berasa sensasi, semuanya berasa, seluruh badan pokoknya berasa sensasi, tapi aman, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas, karena semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir, sensasi akan timbul. Alihkan, bodoh amatin, bodoh amat pokoknya, cuekin, bodoh amat pokoknya ya. Nah seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, insya Allah yang punya penderitaan asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, kuncinya satu semangat dan juga belajar masa bodoh, cuekin, insya Allah nggak apa-apa teman-teman tuh. Nih nggak apa-apa, jangan selalu memikirkan tentang penyakit berat, tidak akan terjadi apa-apa insya Allah. Dan yakin teman-teman pasti sembuh, saya yakin, saya doain teman-teman pasti sembuh, pasti sehat kembali, sehat total. Jangan khawatir. Satu, jangan ketergantungan dengan obat. Vitamin boleh kalau vitamin mah. Kalau tidak dibarengi dengan olahraga, ya nggak bisa teman-teman. Itu lama pemulihannya. Nah jadi tetap dibarengi dengan olahraga. Tetap olahraga. Pagi itu sangat luar biasa. Seperti itu ya teman-teman. Insya Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelek dari saya pribadi. Al insanu makanu khotuwan lisan. Saya manusia biasa. Termasuk dan khilaf. Jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekali lagi teman-teman dari saya pribadi ya, tetap alihkan pola pikir kita, alihkan perasaan kita dengan dialihkan dengan metode apa namanya, dijalankan metodenya, terus dialihkan aktivitas yang lain biar kita tidak drop pola pikir kita, biar kita tidak down. Alihkan belajar cuek dan masa bodoh tentang sensasi. Terima dulu sensasinya tapi cuek masa bodoh amat gitu ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.